Ayo, katanya mau perkenalan. Oh iya, halo teman-teman, perkenalkan nama aku Vanessa Zelvista dengan NIM 25108040137. Di sini aku akan membuat sebuah video untuk memenuhi matkul Pancasila. Nah, di sini aku akan mewawancarai 3 narasumber. Jadi, let's go. Halo guys, jadi ini aku udah nemu satu narasumber yang mau aku wawancarai. Permisi Mas, namanya siapa ya? Septa. Oh, namanya Septa guys. Jadi kita langsung mulai wawancara. Oke Mas, yang nomor 1, Mas tahu nggak sila-sila Pancasila apa aja? Sila-silanya yang pertama Tuhanan Yang Maha Esa. Ya. Yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang Ya. ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oh iya, kalau lambang-lambangnya Masnya tahu? Lambangnya untuk sila pertama itu bintang. Iya. Sila kedua itu apa Rantai? namanya? Rantai. Iya. Sila ketiga pohon beringin. Iya. Sila keempat kepala banteng. Iya. Sila kelima padi dan kapas. Oke. Selanjutnya nomor 2, menurut Anda mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia, Mas? Karena menurut saya itu kan hasil perumusan dari tokoh-tokoh dahulu, tokoh-tokoh pejuang yang ikut membentuk kemerdekaan RI. Iya. Karena menurut saya memang Pancasila itu cocok atas kondisi yang ada di Indonesia, yaitu dari beragam suku, agama, berbagai latar belakang masyarakat, ras, kemudian berbagai pulau yang banyak sekali, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda kayak gitu. Oke. Selanjutnya nomor 3 nih Mas. Bagaimana pandangan Anda tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Kalau pandangan saya, relevansi Pancasila di kehidupan saat ini itu kayak yang terbaru aja ya Kak. Iya. Contohnya yang real kemarin kayak bencana Sumatera kemarin tuh ada salah satu influencer, kalau nggak salah namanya Kak Ferry Irwandi, dia menggalang donasi yang mencapai puluhan miliar kalau nggak salah ya. Itu salah satu dari perwujudan nilai Pancasila, gotong royong ya salah satunya. Jadi itu yang terbaru sih di zaman sekarang, jadi masih relate. Jadi ketika memang pemerintah belum bisa maksimal dalam membantu, jadi rakyat tuh saling membantu satu sama lain, antara rakyat kayak gitu sih. Sama semakin kesini toleransi dalam antar agama, terus antar ras suku juga semakin baik kayak gitu menurut saya. Iya. Oke. Nomor 4 Mas. Apa contoh sederhana yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Kalau dari saya sendiri hal-hal kecil kayak toleransi terhadap agama yang berbeda. Iya. Sama-sama, misal kayak saya Kristen nih, kemudian banyak kan customer yang muslim, Iya. banyak musola juga saya kasih tahu walaupun saya nggak pernah sholat Iya. di sini, tapi saya tahu toleransi. Kemudian di gotong royong juga, saya di kampung juga lumayan aktif di kepemudaan kayak gitu. Itu sih Kak dari saya. Yang terakhir nih Mas, menurut Anda apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Menurut saya tantangan terbesarnya kemungkinan karena perkembangan yang pesat di teknologi dan ini ya iptek iptek itu contohnya yang terbaru kayak AI atau teknologi yang membuat manusia tuh semakin bisa bebas mengekspresikan diri. Itu nanti jatuhnya kalau berlebihan nggak tahu batas, bisa buat konten yang menyinggung sara lah atau jadi itu sih kalau di zaman sekarang tuh tantangannya kayak kita harus bijak dalam bermedia sosial, dalam menggunakan teknologi, terus itu jadi biar bisa menjaga nilai-nilai Pancasila yang luhur kayak gitu. Oke. Kayak gitu Kak. Oke, itu semua udah selesai Mas wawancaranya. Oh, iya. Jadi terima kasih ya Mas. Iya, sama-sama. Loh,
Halo guys, jadi kita ada narasumber kedua. Dengan siapa ini kak? Dengan Nabil Khalil Rizwa, saya ekonomi syariah. Asik, oke. Kita langsung ke pertanyaan aja kak. Yang nomor 1, sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya juga. Kalau sila-sila Pancasila kan kita tahu sendiri ada dua. Mungkin saya akan menjelaskan saja tentang Tuhan yang Maha Esa yang dilambangkan dengan lambang bintang. Di situ kita memaknai dalam perspektif saya, lambang bintang ini salah satu lambang yang dimana simbol bahwa kita ada cahaya-cahaya dari ketuhanan. Karena bintang itu di atas menerangi ke bawah, itu nanti diibaratkan seperti Tuhan kita setiap individu memiliki keyakinan masing-masing dan berdoa dengan kepercayaan masing-masing pula. Yang kedua itu ada keadilan sosial bagi semua. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang ada di derajat, itu dinamakan dengan rantai emas. Nah, di situ kita memahami konsep dari sila kedua ini adalah menekankan untuk kerakyatan. Jadi di situ mengapa dilambangkan rantai emas? Karena rantai kita tahu saling mengikat antara satu dengan lainnya dan menghubungkan bahwa semua elemen akhirnya menjadi satu kesatuan dan sangat kuat. Itu kita memaknai bahwa perlu kita itu perlu gotong royong, kebersamaan itu harus kita jalin dan kita terus kembangkan lah, jangan sampai ada satu perpecahan. Yang ketiga pasti kesatuan Indonesia, dan itu juga kita dilambangkan dengan pohon beringin. Kok kenapa jadinya pohon beringin? Saya berpandang kenapa akhirnya itu muncul pohon beringin itu menjadi lambang persatuan itu, karena di pohon beringin itu salah satu pohon yang memiliki daun yang lebat, pohon yang ya tangkainya kan dahan-dahan juga kan gede, jadi bagus, enak juga, nyaman kalau kita duduk di situ. Jadi jika disimpulkan dari filosofi yang seperti itu, kita mengatakan bahwa pohon beringin ini adalah di mana tempat kita untuk saling meneduh, saling bertukar pikiran, saling bersatu dalam satu akar yang sama. Itu dalam pohon beringin kalau kita melihat dari simbol Pancasila itu yang ketiga. Terus selanjutnya itu ada lambang banteng, yaitu menekankan kerakyatan. Di situ kita dilihat ya, dari lambang banteng kan yang backgroundnya merah, dari situ kita langsung bisa memaknai banteng kan memiliki nyali yang tinggi, keberanian yang kuat. Itu ibaratkan gotong royong manusia yang tidak pernah lelah dengan segala dinamika yang ada, tetap kita saling membantu, terutama Indonesia ya, karena kita banyak suku, banyak budaya, banyak bahasa pula yang kita dapat nih di sekeliling kita disatukan di Indonesia. Jadi perlu semangat gotong royong, semangat saling mendukung, suportif, karena untuk perkembangan di era digital sekarang ini. Yang terakhir itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu dilambangkan dengan padi emas. Kenapa padi emas? Saya memandang karena padi adalah salah satu tanaman, karena melihat Indonesia ini masyarakatnya itu kebanyakan petani, dengan melihat sumber daya padi di Indonesia itu sangat dominan. Jadi ketika orang itu membawa hasil tani, hasil perkebunannya, itu adalah salah satu bentuk kemakmuran. Jadi dalam sosial ini adalah di mana kita seluruh masyarakat Indonesia itu bersyukur atas dari persatuan yang ada, ketuhanan yang ada, kerakyatan ada, persatuan juga. Di situ kita membentuk sistem yang dimana saling membantu akhirnya menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Di
dipercepat ya kalau waktunya karena waktunya mepet. Oke, lanjut yang nomor 2. Menurut Kak Abil nih, kenapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Ya, dengan saya dasar sebenarnya secara teori mungkin tidak konkret, tapi kenapa ini disebut sebagai dasar? Karena konsep dari penerapan Pancasila itu memang sangat diperlukan, terutama ketuhanan, spiritual, kerakyatan, kemanusiaan, dan musyawarah itu akan bisa gampang mengarahkan kita untuk berbuat dengan negara lain. Karena kita saling maksudnya menerapkan prinsip itu dan terima. Oke, selanjutnya nomor 3, bagaimana pandangan Kak Abil tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Sampai kapanpun Pancasila itu menjadi salah satu sistem atau konsep dasar pemikiran dari para pejuang, itu sampai kapanpun dibawa di kehidupan adalah. Oke, selanjutnya apa contoh sederhana yang Kak Abil lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila? Ini juga di kondisi sekarang kita kan mengenal Indonesia bukan tidak dulu, tapi di sisi lain kita mencanangkan yang mungkin kita tahu lah di sini kita saling menyikapi itu menyikapi seperti itu. Kita sebagai orang Indonesia kan tidak serta-merta itu bodo amat, di Jawa itu bodo amat kan Indonesia di Sumatera. Di sini kita mengenal apa itu persatuan, kita mengetahui rasa yang sama di daerah Sumatera Utara misalnya seperti apa. Kita bermusyawarah untuk ayo kita gimana kita memberikan solusi untuk Sumatera Utara ini dan daerah-daerah kecil gimana. Itu udah kita bersatu dan kita berdoa kepada Tuhan dimudahkan segala urusan yang kita usahakan di sini maupun mereka-mereka yang di sana kita di sana. Maksudnya dengan galangan dana yang sekian seperti kita kumpulkan dari orang lain itu berharap kita bisa membantu orang-orang yang di sana agar tidak hanya kita yang di sini merasakan kenyamanan, mereka juga jangan mendapatkan itu, mereka juga bisa merasakan manfaat. Mungkin sekian. Oke, pertanyaan terakhir nih Kak. Menurut Kakak sendiri, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Perlu banyak apa itu kata organisasi. Karena organisasi itu kita belajar dengan bermasyarakat tentang saling bertukar pandangan, bertukar. Ayo, peranmu di bagian A, peranku di bagian B. Kita saling berkolaborasi di situ masyarakat. Sekarang individualisme di Ramadan sekarang itu lumayan marak ya. Perlu kita genjot gimana caranya mematuhi lingkungan sekitar ini untuk peduli sekitar dan kesadaran dengan teknologi, dengan dialektika berdialog seperti ini, dan yang paling utama yang kita saling mengambil manfaat dari apa yang kita lakukan. Baik, ini wawancara yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Kak Abil. Stop. Ternyata aku kurang 1 orang buat wawancara guys. Yang kemarin itu baru 2. Yaudah kalau gitu kita cari orang lagi ya buat wawancara. Yuk. Oh, ini guys kita ada 1 orang yang mau diwawancara. Yuk kita tanya dulu. Permisi Kak. Halo. Lagi sibuk nggak kira-kira? Enggak sih, lagi santai aja. Oke, kalau gitu boleh kita wawancara sebentar? Boleh. Oke, let's go kita wawancara. Oke, langsung saja yang nomor 1. Sebutkan sila-sila Pancasila dan jelaskan lambang-lambangnya juga. Ya, jadi untuk sila yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya adalah bintang ya, bintang kuning. Untuk sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab dengan lambang rantai. Lalu untuk sila ketiga ada persatuan Indonesia, lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan lambang kepala banteng. Dan yang terakhir ada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan lambangnya padi dan kapas.
Oke, lanjut nomor 2. Menurut kakaknya sendiri, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia, Kak? Karena Pancasila itu setahu saya diambil dari karakteristik masyarakat Indonesia itu sendiri. Jadi seharusnya Pancasila sangat sesuai untuk masyarakat Indonesia. Saja sih. Oh, oke. Selanjutnya yang nomor 3. Bagaimana pandangan kakak sendiri tentang relevansi Pancasila dengan kehidupan saat ini? Sangat relevan sekali menurut saya karena di zaman sekarang yang ada globalisasi seperti itu, yang keberagaman kita itu rentan akan menimbulkan perpecahan. Jadi dengan adanya Pancasila, saya harap itu gak akan terjadi karena kita punya Pancasila seperti itu. Oke, paham. Selanjutnya yang nomor 4. Apa contoh sederhana yang kakak lakukan dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai Pancasila nih, Kak? Tentu saja dari sila pertama ya, kita beribadah, sholat, baca puasa. Bagi yang Islam. Iya. Juga menghormati agama lain. Kita tetap saling tolong menolong walaupun berbeda agama. Lalu kita juga selalu bermusyawarah, terutama untuk musyawarah RT, RW, Karang Taruna seperti itu. Ya, oke. Yang terakhir ya, Kak. Ini. Menurut kakak, apa tantangan terbesar dalam mengamalkan Pancasila di masa sekarang? Tantangan ya, jadi menurut saya zaman sekarang itu marak sekali yang namanya korupsi, ya Kak? Iya, Dari betul. semua kalangan, dari yang atas sampai ke bawah itu korupsi besar, marak sekali dilakukan. Jadi itu adalah tantangan terbesar. Selain itu juga korupsi melanggar semua sila Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima itu dilanggar. Jadi itu adalah tantangan terbesar menurut saya. Oke, sudah? Oke, terima kasih ya Kak karena sesi wawancaranya sudah selesai. Dan kepada Bapak Rizal Hamid mohon dimaafkan karena saya lupa kurang 1 orang. Oke, terima